film Inside Man. Awal kisah, pria bernama Dalton Russell, dia terkurung dalam ruangan sempit dan gelap. Dalton punya rencana pembajakan bank paling sempurna. Tinggal kapan rencananya dilaksanakan. Pagi hari pukul 10:03, bank baru buka dan mulai banyak aktivitas. Dalton masuk lewat pintu depan dengan mengenakan pakaian dari jasa perbaikan. Dia menyalakan 2 buah senter infrared untuk mengganggu CCTV. Kemudian teman-teman Dalton yang terdiri dari 3 orang masuk dan mengunci pintu depan sehingga security langsung bereaksi. Seketika itu Dalton langsung menodongkan pistol ke security dan menyuruh semua yang ada di bank untuk tiarap. Di depan bank ada polisi patroli yang merasa aneh sehingga mengecek bank lewat kaca pintu depan. Dalton langsung menodongkan pistol ke muka polisi dan mengancamnya. Pak polisi tadi melapor ke kantor dan dikirimkan detektif yang bernama Kate dan langsung menutup area sekitar bank tersebut. Ini pria bernama Arthur, dia sang pemilik bank tersebut. Dia menyuruh pengacara untuk bernegosiasi sama Dalton untuk sebuah kotak. Kembali ke dalam bank, Dalton menyuruh para sandera untuk mengumpulkan semua kunci mobil dan handphone. Tapi, ada satu yang tidak memberikan handphonenya dan beralasan kelupaan di rumah. Akhirnya diajar sama Dalton. Kemudian Dalton juga menyuruh para sandera untuk melepas pakaian mereka dan mengenakan pakaian tukang cat sehingga sandera dan tim si Dalton kelihatan sama. Kemudian ada satu sandera yang punya asma. Dia akhirnya dikeluarkan sama Dalton sehingga Pak Po dan Pak Cat tahu kalau para sandera memakai pakaian tukang cat. Dan ada skin yang nunjukin Dalton sama timnya melihat suatu ruangan. Lalu scene beralih ke tempat interogasi sandera oleh Pak Cat dan temannya. Dia menginterogasi tiap sandera untuk mencari tahu rencana si Dalton. Kembali ke bank, di sini Dalton mengeluarkan satu sandera lagi dan mengalungkannya dengan sebuah papan tuntutan yang berisi untuk menyiapkan sebuah pesawat jet, 2 bus, dan 50 makanan dan minuman untuk para sandera. Di dalam bank, tim Dalton menempatkan sandera dalam ruangan berbeda. Dalton selalu menukar beberapa orang agar mereka tidak merencanakan melawan dan juga agar tim si Dalton bisa ikut dalam kelompok sandera sehingga mereka punya alibi. Mula scene yang dicari sama si Dalton sama timnya. Dia membuka kotak bank nomor 392 yang berisi sebuah berkas cincin permata dan beberapa kantong berlian. Scene beralih ke temen cewek Dalton yang sedang membuat lubang. Nah, sudahlah. Si Dalton sedang ditelepon sama si pengacara pemilik bank. Dia mau bernegosiasi dan Dalton menyuruhnya masuk. Di dalam bank, pengacara memberikan beberapa pilihan terbaik agar Dalton mau membiarkan satu kotak yang ada di bank tersebut. Tapi Dalton malah menceritakan kalau ada berkas dalam kotak tersebut yang berisi tindakan kejahatan sama catatan perjanjian dengan Nazi saat masa Perang Dunia Kedua dan pemilik dari cincin permata tersebut. Scene beralih ke Pak Cat yang ingin melihat para sandera sampai akhirnya Pak Cat sama Dalton saling berbincang-bincang dan bertanya sama si Dalton kapan dia keluar. Kemudian Dalton menjawab dia akan keluar dari pintu depan saat semuanya siap. Pak Cat malah mencelading tackle Dalton sampai jatuh dan mencoba membuka masker wajah Dalton. Untung teman si Dalton menodongkan pistol dan menyuruh Pak Cat keluar. Tak berapa lama Dalton marah dan menunjukkan adegan penembakan satu sandera ke kamera CCTV di luar dan disaksikan oleh semua detektif dan Pak polisi. Akhirnya Pak polisi berencana untuk membobol masuk dan menyerang tim Dalton di dalam bank. Tapi Pak Cat sadar kalau dalam papan tuntutan dipasangi penyadap.
Dikarenakan Pak Bos sudah mau masuk, akhirnya Dalton langsung menyuruh semua sandera untuk keluar, dan di situ semua tim Dalton juga ikut keluar dan meninggalkan senjata mereka di dalam. Di dalam bank, Pak Po dan Pak Cat masuk dan tidak menemukan satupun orang atau Dalton dan timnya, bahkan uang dalam berangkas pun tidak ada yang diambil. Kemudian Pak Po dan Pak Cat menemukan senjata yang digunakan Dalton sama timnya itu adalah senjata palsu. Di dalam toilet wanita ada sebuah kain, alat suntik, dan darah untuk adegan penembakan tadi. Dan di dalam ruangan gudang hanya ada pakaian para sandera. Sedangkan di luar bank, para sandera disuruh menyebutkan nama dan segera masuk ke bis. Disitulah para tim atau teman-teman Dalton sudah berada di dalam bis. Pak lagi ketemu sama kepala polisi daerah. Kepala polisi daerah menyuruh Pak Cat untuk menutup kasusnya karena tidak ada yang dicuri dan tidak ada yang dibunuh. Bahkan senjata juga palsu. Tapi karena Pak Cat penasaran, dia tidak sengaja menemukan bahwa ada satu kotak yang tidak ada catatannya dalam catatan bank, yaitu kotak nomor 392. Kembali ke dalam bank, tepatnya di dalam ruangan gudang, Dalton keluar dari balik rak yang telah disiapkan Dalton sama timnya. Tepat di depan bank, tim atau teman Dalton sudah menunggu, dan Pak Cat datang masuk lewat pintu depan bank. Kemudian Dalton lewat pintu depan dan menabrak Pak Cat. Karena Pak Cat mencoba melihat kotak 392, dia tidak sadar telah berpapasan sama Dalton. Dan Pak Cat melihat kotak 392 dan menemukan sebuah cincin. Scene beralih ke tempat Arthur, pemilik bank, dan Pak Cat sedang mengancamnya tentang apa cerita yang ada di dalam kotak 392 dan cincin tersebut. Sesampainya di rumah, Pak Cat mau istirahat dan menemukan sebuah berlian dalam kantung jasnya, dan sadar kalau yang ditabraknya di bank pagi tadi adalah Dalton. Dan kisah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir preview film Incitement. Jangan lupa like dan subscribe untuk preview-preview lainnya.